Iya, satu pertanyaan yang harus dijawab Bapak Manurung. Ya. Ini ada tiga kitab, kitab Kristen, kitab Katolik, kitab Ortodok. Jelasnya mereka memang berbeda-beda. Ada penambahan-penambahan surah-surah di dalamnya. Mungkin di Katolik ada penambahan 5 kitab di Perjanjian Lama. Lah, pertanyaan Ustadz Ali, dia bingung. Seandainya dia nggak bingung, mungkin sampai sekarang jadi orang Kristen Masian. Nah, karena dia bingung melihat kitab inilah, dia hijrah ke Islam. Tolong berikan jawaban supaya Ustadz Ali bisa tenang, nanti bisa mendapat jawaban yang lugas dari Pak Manurung. Monggo silakan. Baik. Sebenarnya tadi kalau Pak Menahem Ali berkata bahwa sejak abad ke-7, sejak dari awal Al-Quran itu sudah dalam bentuk begini, satu teks, menurut saya kita sedang tidak jujur dengan sejarah. Karena bukan masalah bacaan, tapi saya ingatkan, bukan masalah bacaan, Pak. Tapi memang karena masalah perbedaan teks. Bapak akui enggak bahwa ada perbedaan teks antara Mushaf Ibnu Mas'ud, Ubay, Umar dan yang lain-lain. Sebentar, stop. Bisa diberikan jawaban sedikit? Bapak mengakui enggak? Perbedaan bacaan itu menurut Arthur Bukan Jeffrey, perbedaan bacaan. Iya, perbedaan. Loh, bukan. Saya mau kasih bukunya, ini adalah bukunya Abu Daud, bukan Arthur Jeffrey. Oh iya. Kalau Arthur Jeffrey, Pak, betul, saya setuju dengan Bapak karena memang beliau sedang hanya mengumpulkan dari hadis-hadis yang terdahulu setelah ada Mushaf. Tapi saya mau perlihatkan ini adalah varian-varian teks yang ditulis oleh Abu Daud pada abad 9 Masehi. Dan isinya ini adalah perbedaan teks antara mushafnya Ibnu Mas'ud, mushafnya Ubay, mushafnya Utsman. Bukan beda secara bacaan, tapi beda secara teks. Ada yang singkat, ada yang panjang, ada yang tidak lengkap, ada yang paling lengkap. Dan beliau berkata, mushafnya Ibnu Mas'ud lah mushaf yang paling sempurna dan paling baik. Kenapa? Itu bisa kita terima secara logika karena Ibnu Mas'ud adalah sahabat Nabi Muhammad yang masih hidup ketika Nabi Muhammad menerima firman Allah. Pertanyaan saya, bukan pertanyaan, lalu saya berpikir, kenapa mushafnya Ibnu Mas'ud tidak diakui, malah mushafnya Utsman yang diakui? Ya, sebentar, stop. Itu yang tadi belum dijawab sama Ustadz Ali. Kenapa yang harus diakui kok salah satunya? Nah, Ini jelas, ada perbedaan teksnya, bukan hanya tanda baca. Ya. Ada perbedaan teks. Jadi kalau, begini loh Bapak Ibu, saya mengerti bahwa hipotesa dari kawan-kawan muslim yang seperti Pak Ali berkata, orang awam kan berkata begini, bahwa Al-Quran itu, kitab suci itu sudah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan ragam bacaan yang sama, huruf yang sama, dan varian yang sama. Ya, tidak ada harokat, Iya, maksud saya ketika ditulis pada zaman Nabi Muhammad. Nah, itu adalah hipotesa kaum awam dari kawan-kawan muslim yang tidak belajar sejarah Al-Quran seperti Pak Menahem Ali. Karena faktanya, kalau kita lihat sejarah, saya bisa perlihatkan foto perbandingan manuskrip mushafnya Topkapi, Samarkand, dan saya bisa tunjukkan itu. Nah, ini saya mau kasih pencerahan, dan saya mau Pak Menahem Ali mengakui ini dengan jujur. Artinya kita jujur dengan sejarah. Apakah benar bahwa varian-varian atau mushaf pada abad ke-7 dan abad ke-8 itu tidak satu jenis seperti Al-Quran yang kita pegang sekarang? Beda. Bukan hanya varian bacanya, varian teksnya. Saya mau kasih ilustrasi. Tolong berikan saya waktu Pak Makrus, mungkin 2-3 menit. Karena seperti tadi, ketika kita mempersoalkan ini dalam studi-studi akademisi yang jujur dengan sejarah, cendekiawan kawan-kawan muslim berkata, memang ada perbedaan, tapi bukan perbedaan masalah teks, tapi tanda baca. Lalu kalau kita tanya, lalu kenapa Utsman menyuruh orang-orang untuk membakar mushaf-mushaf yang lain seperti mushaf-mushaf yang ditulis sebelumnya? Oh, itu supaya menyeragamkan tanda bacaan. Saya mau kasih ilustrasi. Kalau seumpama ya, ini dalam bahasa kalau dibuat di sini hurufnya di sini jadi ta, kalau di atas jadi ca. Ini sama vokalnya, sama konsonannya, tidak pakai harokat.
itu kalau dalam tanda baca ini bisa berbeda-beda. Bisa jadi baina. Coba saya kasih perhatikan. Saya mohon maaf sebelumnya. Ini kalau saya tunjukkan, coba ibu berdiri. Coba tunjukkan huruf tanpa pakai harokat. Nah, menurut Bapak Ibu ini bisa dibaca dengan apa? Bisa dibaca dengan apa? Baina misalkan, coba. Baina, bata, yang artinya adalah antara. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Tapi ini coba. Ini coba balikkan ke sana, Ibu. Ini huruf konsonannya sama, tapi tanda bacanya bisa beda. Jadi apa misalkan? Coba Mbaknya coba. Perlihatkan ini. Bisa dibaca dengan apa? Bintun. Yang artinya jadi anak perempuan. Pakai huruf konsonan yang sama, tapi kalau dipakai harokat, ditambahkan harokat, jadi beda pengertiannya. Satu lagi yang ingin saya tunjukkan. Ini huruf konsonannya sama, tapi kalau ditambahkan harokat, bisa jadi beda. Jadi baina artinya antara. Pertanyaan saya adalah, kalau sebenarnya huruf konsonannya sama ketika abad ke-7, abad ke-8 ditulis, sama huruf konsonannya begini, cuma tanda baca saja, kenapa Utsman menyuruh ada pembakaran teks-teks lain kalau tidak ada masalah huruf teks? Kalau masalahnya hanya di tanda baca, mestinya kan tanda bacanya aja yang diperbaiki, bukan disuruh bakar. Jadi pertanyaan saya besar sekali. Kenapa disuruh dilenyapkan kalau memang persoalannya hanya tanda baca? Saya percaya karena memang ada perbedaan teks. Ini buktinya. Jadi huruf konsonannya sama, tapi kalau dipakai harakatnya bisa berbeda. Kalau hanya tanda bacanya seperti yang dikatakan Pak Menahem Ali, itu permasalahannya. Tidak mungkin Utsman menyuruh ada pembakaran Al-Quran. Kalau permasalahannya hanya tanda baca. Karena mestinya tanda bacanya saja yang diperbaiki, teksnya tidak perlu diapa-apakan. Kalau ya, waktu kurang 1 menit. Ada perbedaan. Jadi, ya, ya. Tolong berikan jawaban apa yang menjadi pertanyaan tadi yang dipertanyakan oleh Ustadz Ali, supaya nanti bisa clear. Jadi berikan jawaban. Baik, ini saya harus kembali jujur kepada Alkitab. Kalau Pak Menahem Ali berkata Alkitabnya orang Katolik sama, Protestannya itu orang yang Katolik Protestan berbeda dengan Alkitabnya orang Katolik, berbeda dengan Ortodoks, berbeda dengan di Syria, di Ethiopia sana. Saya berkata itu betul dan itu fakta. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagi kami itu tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Ada alasan-alasan bagi kami untuk tidak harus memakai kitab apokrifa. Jadi kalau tadi kitab Katolik yang dikatakan oleh Pak Menahem itu berbeda, itu namanya kitab apokrifa, seperti kanon kedua. Jadi ada 14 kitab yang lebih, itu harus saya akui ada. Nah, tapi ingat, kitab apokrifa itu baru dimasukkan kepada kanon kedua abad ke-15 di Konsili Trente. Jadi sebenarnya dari abad pertama sampai abad ke-15, Alkitab kami satu dengan teman-teman Katolik. Satu, cuma 66 kitab. Tapi dalam Konsili Trente abad ke-16 ditambahkanlah Konsili Katolik menambahkan kitab-kitab apokrifa. Ada alasan-alasan bagi saya, bagi kami untuk tidak harus menerima kitab yang ditambahkan oleh Katolik. Tapi bukan ada apa-apa, bukan karena ini dan itu. Yang pertama, kitab apokrifa yang ada dalam kitab Katolik itu sebenarnya mirip dengan kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Contohnya misalkan kitab 1, 2 dan Makabe yang ada di Alkitab Katolik itu menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam sejarah Israel pada abad kedua sebelum Masehi yang juga ditulis ini dalam kitab Tawari, Esra dan Nehemia. Jadi mirip sekali sebenarnya. Lalu yang kedua, dalam apokrifa itu mirip sekali dengan nubuatan berita akhir zaman. Contoh 2 Esdras itu berisi wahyu yang tertulis juga dalam kitab Esra. Lalu mirip dengan pesan moral dan PL. Kalau saya dikatakan, apakah
Mas Pangeran Manurung alergi terhadap apokripa, saya berkata itu tidak alergi, karena saya juga baca itu. Di dalamnya banyak sekali sejarah. 1 Makabe, 2 Makabe itu menjelaskan berbagai sejarah yang membuat kita bisa memahami peristiwa Alkitab dengan baik. Jadi kalau apokripa di Katolik itu seperti kanon kedua. Sebenarnya tidak jauh beda juga. Di dalam Muslim itu kan ada hadis seperti kanon pertama dan hadis yang lebih ini ya. Hadis apa itu namanya saya lupa. Jadi seperti kanon pertama, kanon kedua juga. Jadi ada yang berotoritas dan ada yang semacam bisa juga dijadikan sebagai ini, tapi tidak mutlak. Sama sebenarnya, tidak ada perbedaan. Jadi kami akui bahwa kitab orang Katolik ditambahkan 14 kitab karena memang kitab-kitab itu tidak jauh berbeda, sehingga secara teologi dan doktrin kitab-kitab dalam apokripa tidak ada masalah bagi kami. Jadi Pak Menahem, saya tidak alergi dengan kitab apokripa. Dan lalu yang kedua tadi masalah ortodoks. Betul, di kitab ortodoks itu Mazmur itu, kalau di perjanjian lama seperti kami ini yang saya pegang, Mazmur itu atau kitab Zabur itu ada sampai 150 pasal. Tapi dalam kitabnya ortodoks itu sampai 151 pasal. Perbedaannya di sini. Nah, jawaban yang sederhananya adalah Mazmur 151 dalam kitabnya ortodoks tidak bertentangan sama sekali, karena itu berisi doanya Daud. Ya Pak Menahem Ali, doanya Daud yang sebenarnya itu sudah lumrah di dalam Mazmur 100, di dalam Mazmur 1 sampai 150. Yang kedua, sebenarnya gereja ortodoks itu pun tidak semua. Kalau misalkan ke gereja ortodoks Rusia, Yunani, sama dengan Alkitab kami Pak, cuma Mazmurnya sampai 150. Bahkan saya punya 4 romo dari gereja ortodoks, sampai sekarang saya berkawan baik. Bahkan saya pernah ikut sholat juga, sholat hari Sabat, hari Sabtu. Saya lihat Alkitabnya juga sama dengan kami. Jadi memang itu gereja ortodoks yang di sana, yang sama sekali isi doktrinnya pun tidak ada berbeda. Nah, kalau saya bandingkan dengan Quran, mari Pak Menahem Ali yang belajar sejarah dengan baik, saya akui. Saya baca tulisan Bapak dan saya, walaupun literaturnya rabirasi, nanti bisa saya tanggapi buku Bapak. Mari Pak, kita jujur dengan sejarah bahwa sebenarnya Al-Quran yang asli itu pun sebenarnya tidak ada. Buktinya apa? Mushaf Samarkand dan Mushaf Topkapi adalah mushaf tertua yang ditemukan pada abad ke-8. Jadi sebenarnya Mushaf Utsman yang ditulis abad ke-7 itu tidak ada. Kalau ada, kita bisa identifikasi dari penggunaan huruf-hurufnya. Oke, waktu kurang 1 menit. Iya, dari penggunaan huruf-hurufnya. Kalau saya perlihatkan tadi, huruf-huruf pada abad yang ke-8, ke-9 yang ditulis pada kertas jauh berbeda dengan huruf-huruf pada zamannya Nabi Muhammad yang masih ditulis di perkamen. Jauh berbeda. Nah, sekarang pertanyaan saya, mana mushaf, mana manuskrip Utsman yang ditulis dalam perkamen-perkamen itu? Kenapa mushaf yang kita temukan adalah mushaf Topkapi dan Samarkand yang paling tua yang sudah ditulis dalam bentuk kertas? Oke, waktu habis. Itu yang, mari kita jujur dengan sejarah bahwa bukan hanya perbedaan baca saja yang berbeda. Oke. Kalau pada akhirnya sekarang Al-Quran hanya ada satu tanda Bentar, baca. tadi Ya, kan disuruh jawab pertanyaan dari Pak Iya, saya Ali sudah Magus, jawab. Pak Ali, ya. Ya. Tapi justru malahan bukan memberikan jawaban. Ya. Iya, Menggugat saya sudah jawab, tentang- Pak. saya jawab Tetap. gini aja, masalah Al-Quran itu gampang kok. Al-Quran, firman Allah itu difirmankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, bukan dalam bentuk teks. Iya, Dihafal kan? penyalinannya. Nah, kemudian ditulis oleh para sahabat. Ada sahabat dulu itu penulisan kan luar biasa dan banyak yang buta huruf. Ada yang nulisnya salah dan lain. Kemudian saat pengumpulan di masa Coba digarisbawahi, ada yang sebentar, tulisnya sebentar. salah. Saya ngomong Mas, Oke, ya. mari. Didengarkan dulu. Mari, Kalau Pak. tadi sampean ngomong saya ganggu, Oke. habis sampean tadi. Silakan. Ya. Belajar dialog yang baik. Oke, terus. Ya, Al-Quran itu langsung dihafal. Kalau ada tulisan yang keliru, lah cara ngeceknya dulu adalah cara mutawatir. Ayo bacaanmu kayak apa? Bacaanmu kayak apa? Berapa? Nah, itu istilahnya mutawatir. Mutawatir ya. Ini yang cocok-cocok semua. Nah terus ada satu yang nggak cocok, lah ini berarti yang salah. Itu loh.
Jadi itu ceritanya. Makanya kalau belajar, kalau Arthur Jeffrey ini saya sudah tahu lama ini buku ini, ya. Jadi jangan hanya bergantung teks, dan itu perlu diingat dulu. Jangankan di Nabi Muhammad, para sahabat saat sholat taraweh bulan Ramadan, 1 rakaat itu 200 ayat. Jadi itu semuanya hafal, tidak bergantung kepada teks, ya. Jadi tidak bergantung pada tulisan. Jadi itu secara mutawatir berapa orang? 30 orang bacaannya sama. Ternyata ada 2 orang bacaannya beda. Lah berarti ini yang itu loh caranya dulu itu. Banyak, jangankan Quran, hadis Sahih Bukhari, ya. Itu kan hanya sekitar 6.000 hadis. Tapi Bukhari itu hafal sekitar 100.000 hadis, tapi yang masuk di Sahih hanya 6.000. Yang lain itu ternyata dhaif, maudhu, dan gharib dan lain-lain. Oke, Ustaz. Ya, jadi Oke, itu Ustaz. ya, percuma ngomong sama masalah Ya. teks-teks, banyak teks yang salah. Jangan Tadi Bapak maksud ya berkata Islam harus meluruskan Kristen. Inilah yang sering disampaikan oleh saudara-saudara Muslim. Meluruskan, menyempurnakan. Quran itu katanya menyempurnakan. Berarti firman Tuhan itu tidak sempurna ya. Ketika Tuhan itu berfirman, berarti tidak sempurna. Bukankah perkataan Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya? Perkataan Tuhan itu tidak berubah, ya. Yesus berkata di dalam kitab Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu tapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi perkataan Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Jadi mana lebih dulu, Alkitab atau Al-Quran? Ya, mana lebih dulu Alkitab? Bukankah Tuhan itu maha kuasa untuk menjaga kitab sucinya? Kalau firman Tuhan itu sudah tidak percaya lagi, itu artinya kita sudah tidak percaya lagi kepada kemahasempurnaan Tuhan, kepada Tuhan yang maha kuasa untuk menjaga firman-Nya itu. Berarti kita meragukan kemahakuasaan Tuhan dalam hal ini. Saya tadi kaget melihat Quran yang saya pinjam dari pihak Islam ya, dibawa sama Islam ya Pak ya. Sama Quran yang saya baca di rumah yang saya peroleh dari saudara Muslim. Ada perubahan. Misalnya kayak di Ali Imran 45. Kalau yang di Quran di saya itu dikatakan Isa itu adalah diciptakan dan itu ada di dalam kurung. Bukan hanya ada dalam kurung tetapi juga ada catatan kaki yang mengatakan bahwa penciptaan Isa itu sama dengan penciptaan Adam. Kenapa ada keterangan dalam kurung? Padahal kalau saya lihat di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Arabnya, kata diciptakan itu tidak ada. Nah, kata diciptakan itulah yang membuat kaum Muslim percaya bahwa Isa itu adalah diciptakan. Dan dalam iman Kristen, Isa itu tidak diciptakan. Dia adalah Alfa dan Omega, dialah dan yang akhir. Ya. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang berani berkata di dunia ini, siapa di dunia ini yang berani berkata, jika kamu percaya kepadaku maka engkau akan beroleh hidup kekal. Itu di Yohanes 3 ayat 15, 16, 36 ya, 36. Itu banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang mengatakan perkataan-perkataan Yesus yang dia adalah ilahi. Kalau saya berdebat dengan bapak-bapak yang ilmu pengetahuannya seperti tadi itu ya, saya pusing. Ya, sama seperti ketika saya bertanya kepada Kristen dulu, ketika saya sedang masa mencari, saya malah nggak ngerti ayat ayat Alkitab. Tapi saya puji Tuhan ya, saya bersyukur bahwa Tuhan menganugerahkan kepada saya
untuk mengerti. Jadi tadi Bapak bilang meluruskan, apanya yang mau diluruskan? Firman Tuhan mau diluruskan. Berarti firman Tuhan itu tidak sempurna. Perkataan Tuhan itu sempurna menurut saya. Saya yakin, saya sangat yakin. Perkataan Tuhan itu dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Itu pertama. Terus yang kedua, bukankah Al-Quran itu, Islam itu mewajibkan kaum Islam itu untuk percaya kepada Alkitab. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Mewajibkan Islam untuk percaya kepada kitab-kitabnya, bukan kitabnya tapi kitab-kitabnya. Nah, kalau Islam sudah tidak mau lagi percaya kepada kitab-kitabnya, Islam sudah tidak mau percaya lagi kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, berarti sama saja dia tidak percaya kepada Tuhan, kepada kemahasempurnaan Tuhan. Kenapa? Karena dianggapnya oleh Islam firman Tuhan itu berubah-ubah. Tuhan nggak punya kuasa untuk menjaga firman-Nya. Tuhan tidak punya kuasa untuk menjaga kitab suci-Nya. Ya. Karena itu kami orang Kristen kalau mau membaca Alkitab tidak cukup. Kalau orang Islam membaca Al-Quran hanya cukup Bismillahirrohmanirrohim. Tapi kami membaca Al-Quran, membaca Alkitab, kami berdoa, kami duduk diam. Ketika kami membaca, kami merenungkan. Membaca ketika kami sedang membaca, wow, Tuhan ini apa. Tapi ketika saya Islam, nggak pernah saya melakukan itu. Kenapa? Orang nggak ngerti artinya. Jujur, ayo coba sekarang jujur. Siapa yang sekarang jujur, mayoritas Islam tidak punya Al-Quran terjemahan. Dan orang Islam membaca hanya membaca, tetapi tidak mengerti aslinya. Itu pertama. Ya, itu mungkin hanya dari kalangan intelektual. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini yang lebih. Ya, mohon hadirin tenang. Kita hanya bisa menjadi pendengar dulu. Nanti siapkan untuk bertanya. Mohon tenang. Berikan waktu, hormati, hargai sang pembicara. Pembicara punya hak untuk bicara apapun ya. Kita cukup tenang aja. Nanti ada waktunya. Satu lagi, dalam Islam membaca itu saja sudah dapat pahala. Bahkan mendengar saja sudah mendapat pahala walaupun tidak mengerti artinya. Inilah yang membuat Islam itu akhirnya hanya sekedar membaca saja. Tetapi bukan itu yang saya ingin sampaikan. Meluruskan oleh Bapak Ali, Bapak Masud tadi saya tidak setuju. Karena firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Ya, itu saja Pak. Iya, oke. Terima kasih. Aplaus buat Bu Maya. Ya. Kaum muslimin muslimat saudara yang terkasih, kalau tadi Bu Maya menyampaikan umat Islam ini baca Quran itu kadangkala sekedar ikro tanpa mengerti artinya. Ketika ada sebuah pertanyaan itu, kita nggak boleh tersinggung, tapi justru jadikan semua itu menjadi cambuk pelajaran. Faktanya ya, harusnya kita legowo sebagai orang muslim itu harus legowo. Karena kenapa? Faktanya di Indonesia ya, faktanya di Indonesia ini memang banyak orang bisa baca Quran tapi nggak ngerti artinya. Nah gitu loh, jadi ini jadikan cambuk pelajaran, justru jadi pelajaran. Sebentar Bapak. Ya begini Bapak, sebentar. Ini fakta Bapak. Jadi mungkin kalau Bapak bisa baca Quran, bisa tahu arti itu alhamdulillah. Tapi yang saya sampaikan ini menjadikan cambuk pelajaran, khususnya di kampung-kampung ya, yang kadangkala baca Quran dia tidak mengerti artinya ya. Jadi ini sekedar sebagai cambuk pelajaran, jadi bukan dijadikan sebagai hal yang luar biasa. Justru memacu semangat kita, kalangan ustadz, kalangan mubalek, kalangan yang mengajar-ngajar ngaji di kampung-kampung itu, agar memberikan satu pelajaran bagaimana tata cara membaca Al-Quran dengan baik, sekaligus memberikan pencerahan baik itu terjemahannya maupun penafsirannya, sehingga tidak dibutakan oleh kondisi-kondisi seperti ini, gitu loh yang saya maksudkan ya. Gitu loh. Ya.
tentang Anda tidak setuju, saya berbicara tentang realita hidup. Saya tidak membela kubu manapun, saya menyampaikan berdasarkan survei memang disampaikan itu gitu loh. Tapi kalau ada banyak orang sahabat di Indonesia, banyak orang ya, beliau-beliau ini yang depan ini bisa baca Quran juga ngerti artinya juga. Mungkin Bapak Ibu yang di sini juga bisa baca Quran juga sudah ngerti artinya. Tapi yang saya sampaikan juga di sana, di luar sana ada banyak di kampung-kampung yang terkadang belajar membaca tidak mengerti tentang apa yang dia baca. Ini dikritiki oleh orang-orang Kristen. Jadikan kritikan ini menjadi cambuk untuk membangun kita sebagai umat Islam. Ini yang dimaksudkan gitu loh. Ya, jadi jangan merasa kita terkecoh dengan suara itu, justru semangat malah bangkit umat Rasulullah itu begitu. Bukankah Islam itu rahmatan lil alamin gitu ya. Oke, Ustadz Masud sama Ustadz Ali, ini tadi Bu Maya tanya gitu loh, apa yang perlu diluruskan ya? Apakah ada yang salah dalam Alkitab itu kok diluruskan? Yang disebut menyempurnakan itu apa yang perlu disempurnakan gitu loh. Jadi dia Bu Maya merasa alergi juga, kok ada kata diluruskan, disempurnakan, apanya? Toh yang diucapkan oleh Yesus yang diyakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sudah jalan yang lurus, itu sudah jalan, kenapa diluruskan kembali? Jadi dia merasa tidak nyaman dengan kata-kata Ustadz Masud tadi. Monggo Ustadz, diterangkan Ustadz. Ya, tentang masalah meluruskan dan menyempurnakan, yang pertama bahwa memang Islam itu meluruskan kesalahan-kesalahan dari orang-orang Yahudi dan Kristen. Contohnya di dalam kitab sucinya orang-orang Yahudi dan Kristen, terutama yang di Perjanjian Lama itu ada cerita bahwa Nabi Daud berzina dengan tetangganya bernama Betseba. Kemudian ada cerita bahwa Salomo itu lebih cenderung untuk kepada penyembahan kepada dewa-dewa istrinya daripada menyembah Allah. Dan banyak lagi, diantaranya ada cerita Nabi Lut mabuk-mabukan, minum kemudian mabuk sampai telanjang bulat. Nabi Sulaiman istrinya 700, bundiknya 300 diantaranya. Kemudian juga seperti di Perjanjian Baru, contohnya seperti di Indonesia ini juga, Yohanes pasal 13 ayat 13, katanya bahwa Yesus mengatakan, engkau mengatakan aku ini guru dan Tuhan. Memang aku adalah guru dan Tuhan. Al-Quran menjelaskan bahwa Isa itu hanyalah hamba Allah, manusia biasa, tidak ada unsur ketuhanan sedikit pun. Nah, di antara tadi Ibu Maya mempertanyakan surat Ali Imran ayat 59. Kenapa? Bukan, sebentar, tentang ayat 59 juga katanya ada tambahan istilah penciptaan ini. Ya. Kalau ayat 45 saya tahu bunyinya bukan itu. Ya. Kan apa kisah malaikat itu kan? Kalau 45. Yang ini dulu yang tadi ditanyakan. Masalah penciptaan kan ini ada kurung. Padahal kan tidak di naskah aslinya itu kan enggak ada pengertian penciptaan. Pengertian penciptaan di sini ini saya kasih apa? Ini saya kasih tanda merah. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Oke lah, tanpa ada penjelasan apa kurung ya. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah ya sama dengan Adam. Khalaqahu, Allah menciptakan dia, yaitu menciptakan Isa min turab. Tsumma qala lahu kun fayakun. Lah, turab di sini ya itu artinya tanah. Semuanya ini dari tanah,
kemudian disaripatikan oleh Allah ya. Dan memang yang di ayat 45 ini biar jelas. Nggak bisa, karena apa? Bagaimanapun sampai kusnul khotimah, yang namanya umat Kristen tetap punya satu doktrin dan harga mati bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu titik, nggak bisa diselesaikan gitu loh, nggak bisa diganggu. Demikian pun bagi umat Islam sampai kusnul khotimah, umat Islam tetap menganggap Yesus atau Isa alaihissalam itu adalah Nabi dan Rasul Allah, tidak lebih daripada itu. Itu yang perlu diingatkan ya. Sebentar Pak Moderator. Oke, untuk ya. Ada pernyataan yang keliru dari moderator. Ya, apa yang keliru Ustaz? Banyak pendeta-pendeta dari Kristen masuk Islam banyak. Iya banyak. Ya. Terus, Ya, asalnya mereka percaya itu, setelah diungkap banyak yang masuk Islam. Tapi Mohon kalau maaf, Pak. kiai-kiai, Sebenarnya kita ini mau membahas originalitas Alkitab atau Al-Quran karena kita sudah masuk ke doktrin. Kalau kita bicara originalitas, kita harus masuk ke situ. enggak, Ya, kan ya. tadi ada pernyataan, doktrin. ada Ya, pernyataan. ini, Jadi kita maksudnya- doktrin, Ya. kita hentikan, kita masuk ke originalitas Nah, Alkitab saya dan Quran. Terima kasih. ingin tahu di mana letak Ustaz. Saya tadi salah dalam hal apa maksudnya? Tadi kan mengatakan, moderator mengatakan bagaimanapun juga dari Kristen, ya patok bangkrong ya sudah begitu. Tapi justru banyak dari tokoh-tokoh Kristen, pendeta-pendeta pastor, ya setelah sadar tentang kepalsuan kitab sucinya, mereka banyak yang masuk Islam. Tapi kita ya tidak pernah mendengar ulama Islam masuk Kristen itu tidak ada, kecuali yang ngaku-ngaku. Ya oke, kita Ya. stop sampai di sini dulu. Oke. Kalau memang saya dianggap itu suatu kesalahan, saya terima. Tapi duduk masalahnya apa yang saya katakan itu adalah sebuah realita kehidupan. Salah dan benarnya Allah alam, itu kembali pada jalan Allah. Saya akan kembalikan. Ini apa? Berbicara mana-mana lah Kristen ataupun Islam yang mana boleh menjawab. Tapi saya elok pihak Kristen kalau boleh menjawab Mungkin Bapak Jadi- mic-nya agak-agak dianu, suaranya enggak Ya. bisa didengar. Boleh dengar? Boleh. 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 Saya ingin menyoal kepada pihak Kristen dalam Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 3 Lukas 9 ayat 1 sampai 3, dan Matius pasal 10 pasal 10 ayat 9 ayat 9 sampai 10 sampai 10 mengenai tidak bolehnya membawa tongkat dan kasut dalam perjalanan. tidak boleh membawa tongkat dan kasut dalam perjalanan. Ini kalau kita tengok dalam apa Injil Markus pasal 6 ayat 7 sampai 9 Injil Markus pasal 6 ayat 7 sampai 9 mengatakan boleh. mengatakan boleh. Yang tadi Lukas dengan Matius mengatakan Tidak boleh. Tidak boleh. Apakah version Lukas dan Matius lebih asli sesuai ucapan Nabi Isa ataupun Kristen mengatakan Jesus dibandingkan dengan versi atau version Injil Markus? Jadi soalan saya kalau kita lihat penulisan keempat-empat Injil ini, penulisan keempat-empat Injil ini, yaitu Markus ataupun tadi Mark dan ini apa Lukas ataupun Luke, ataupun ini apa Matius juga, ya. Jadi kalau kita tengok penulisan ini, kalau kita tahu dipahamkan Islam dan Kristen mengatakan ialah Nabi Isa disalib pada umurnya 33 tahun, ya atau tidak? Dipahamkan, ya. Dan Islam juga dipahamkan sama juga 33 tahun. Tetapi penulisan yaitu Markus agak jauh bertahun-tahun, yaitu selisihnya penulisan itu pada tahun 65 Masehi. Sudah tentu bezanya jauh 32 tahun. Selepas itu berlaku pula penulisan yang dibuat oleh Lukas pada tahun 70 Masehi. Dan seterusnya ditulis pula
yaitu Matius ditulis pada tahun 85 Masehi. Sesudah itu pula John ataupun Yohanes ataupun Yahya ditulis pada tahun 96 ataupun 100 Masehi. Kan jarak jauh. Bukan? Apakah ada pengurangan, penambahan dalam penulisan Injil ini yang sudah rata-rata jauhnya berbeza dengan Al-Quran? Al-Quran selepas Nabi Muhammad wafat ialah pada tahun 10 Hijrah. Kemudian bila wafat Nabi Muhammad, Abu Bakar menggantikannya sebagai khalifah yang pertama. Tetapi Abu Bakar hanya hidup menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan 11 hari. Lantas itu Umar naik sebagai khalifah yang kedua. Di sinilah Umar dapat mengumpulkan mushaf-mushaf ini, dan apabila dia wafat, dia disimpan oleh Hafsah. Lantaran itulah Utsman naik menjadi khalifah, dia dibukukan. Dibukukan. Jadi apa yang saya nak lihat, apa yang saya nak bagi tahu, kalau kaedah pengumpulan Al-Quran, penulisan Al-Quran ini jaraknya tidak lama. Sudah tentulah dia tidak ada cacat dan celanya, dan pengurangannya tidak ada. Sebab bezanya yang kita lihat hari ini sampai hari ini, daripada Nabi Muhammad sampai hari ini, kalau kita tengok solat tarawih di Masjidil Haram, betul atau tidak? Kalau kita tengok solat tarawih di Masjidil Haram, kalau kita lihat imam membaca, belakangnya makmum. Kalau silapnya imam membaca Al-Quran, pasti belakang makmum yang ini akan menegur. Jadi pembicaraan tadi mengatakan daripada Pangeran Manurung mengatakan Quran kita ini tidak asli. Saya kata tidak. Pasti tidak sampai kiamat tidak akan berubah. Betul? Tidak akan berubah. Jadi yang saya nampaknya yang berubahnya ialah Injil. Daripada Injil Mark, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Matthew, Injil Yohanes berubah. Yang saya katakan tadi itu, pasal tadi itu. Itu sebabnya dulu tahun 68, tahun 69 saya mengkaji Kristen, saya belajar Kristen. Saya ingin mengetahui tentang isi kandungan Injil-Injil. Lantas itu bila saya baca, kenapa terdapat dari keempat-empat Injil ini banyak ratus fakta yang menyalahi, yang tidak tepat. Bermana daripada Injil Markus ke Injil Lukas kepada Injil Matius kepada Injil Yohanes, pada beza-beza ayatnya, maksudnya tidak macam Al-Quran. Sebab penghafal Al-Quran sampai hari ini juta, bahkan anak-anak kecil 5 tahun, 6 tahun boleh menghafal Al-Quran. Saya nak tanya kepada barisan panel, di atas ini, Pak Manurung dan Pak Ibu Maya, boleh atau tidak anak-anak Kristen yang 5 tahun, 6 tahun boleh menghafal ini Injil, Bible yang ada ini? Bahkan kita lihat dalam dialog yang saya tengok, bila masalahnya untuk mencari fakta, pihak pendebat tak pasal buka Injil, buka. Apa yang inti dari pertanyaan Bapak apa Bapak? Karena kita terkejar waktu. Yang saya nampak tadi Pak Manurung kata Quran ini tidak asli. Yang saya tahu ialah empat Injil ini tidak asli. Ya, oke. Kalau begitu, Injil yang 4 ini apakah dia setara dengan kumpulan hadis yang macam mana dibicarakan oleh Maneh Hamali tadi? Oke, iya Bapak. Sebab dia ada palsunya, dia ada dhaifnya, lemahnya, dia ada hasan dan ada sahih dan ada mutawatir dan lain-lain lagi. Ya, oke Bapak, saya bisa sudah menangkap. Ya, terima kasih. Monggo Pak Manurung, silakan jawab Bapak. Terima kasih Pak. Tadi dengan Bapak siapa ini?
Dengan Pak siapa Pak? Dari Malaysia ya Pak ya? Pak Saya- siapa? Muhammad. Pak Muhammad. Iya, Pak Muhammad. Oh, Pak Muhammadin. ya Pak Muhammadin. Saya baru Desember kemarin dari Malaysia dan kakak saya di sana 2 dan saya bersahabat dengan kawan-kawan Malaysia. Masalah Matius, Markus, Lukas itu disebut dalam teologi Kristen itu disebut dengan istilah Injil sinoptik, di mana mereka berbeda melihat peristiwa. Gitu loh. Peristiwanya tetap sama seperti misalkan begini. Ketika tsunami di Aceh, ya kan? Kompas berkata yang meninggal itu 10.000. Lalu nanti Jawa Pos berkata, enggak 10.000, 15.000 kok. Bahkan baru-baru ini perang di Syria. Al-Jazair berkata jumlah yang tewas itu sekitar 200.000. Tapi dalam berita-berita yang lain berkata tidak, hanya 150.000 jiwa yang tewas. Pertanyaan saya, apakah bisa berbeda? Bisa. Tapi kan itu bukan substansinya. Substansinya adalah peristiwanya benar-benar pernah terjadi. Kalau misalkan Matius berkata A, lalu Lukas berkata bukan A, artinya Matius berkata ini ada peristiwa ini, lalu Lukas berkata oh itu tidak ada peristiwa itu baru. Substansinya pasti hilang. Itu kan masalah sudut pandang orang ketika melihat peristiwa. Tadi pertanyaan Bapak bagus. Dalam Lukas 9 ayat 1 sampai 3 itu, ini makanya perlu Pak melihat bahasa aslinya, bahasa Yunaninya. Dalam Matius dikatakan di sana tadi bahwa mereka boleh mendapat tongkat, membawa tongkat. Iya Pak ya. Dalam Markus berapa tadi? Nah, sebelumnya saya mau jawab masalah tadi. Ini perlu saya jawab. Kenapa di Matius, Markus, Lukas itu banyak sekali peristiwanya berbeda-beda? Itu yang saya katakan, murid yang menerima itu orangnya berbeda, tempatnya berbeda, tahunnya berbeda. Jadi bisa melihat. Tapi peristiwanya benar-benar terjadi. Contoh, di dalam Markus itu ada 661 ayat yang ada di dalam Matius. Di dalam Matius ada 508 ayat yang ada di Markus. Di Lukas ada 309 ayat yang ada di Markus dan ada di Matius. Ini masalahnya. Nah, nanti saya mau menjawab masalah di Matius ada berapa ini dan di Markus saya mau perlihatkan bahasa aslinya kalau bisa. Oke, saya bacakan saja. Di dalam Matius kata membawa itu dari TSSK, itu artinya akwir, dalam bahasa Inggris itu akwir yang artinya mendapatkan dengan. Jadi di dalam Matius itu tidak boleh membawa tongkat kalau dengan cara membeli itu. Tetapi kalau di Markus dalam bahasa Yunaninya kata membawa itu dari kata airosia. Itu artinya dalam bahasa Inggris to take, artinya membawa. Jadi permasalahannya sebenarnya bukan masalah boleh membawa atau tidak membawa. Di Matius itu yang penekanannya adalah jangan bawa tongkat kalau harus dibeli lagi karena sudah ada tongkatnya. Itu. Makanya menggunakan kata keteseske, itu artinya mendapatkan tongkat dengan cara. Makanya dilarang. Di dalam Markus itu dilarang. Gak boleh lagi karena sudah ada tongkat. Jadi jangan beli lagi. Itu masalah bahasa asli. Jadi kata membawa itu dalam bahasa Indonesia sama-sama membawa, tapi kalau kita lihat bahasa aslinya beda. Dalam Matius menggunakan kata keteseske artinya acquire, mendapatkan dengan. Kalau dalam Markus menggunakan kata airosia yang artinya membawa saja. Jadi itu masalah bahasa asli. Nah, sebenarnya saya sudah katakan dari awal. Alkitab itu pewahyuannya berbeda dengan Al-Qur'an. Masa penulisannya itu 1500 tahun dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi mestinya judulnya ini kita harus rubah. Originalitas teks Markus dengan Al-Quran itu baru boleh. Karena Markus ditulis oleh rasul yang sama, tahun yang sama, tempat yang sama, sama dengan Quran. Diterima oleh nabi yang sama, tahun yang sama, tempat yang sama. Nah, kalau kita lihat cara kepada Alkitab akan kompleks. Karena kita harus melihat bahasa aslinya dulu. Tapi kalau Al-Quran, Pak,
ditulis oleh satu orang, diterima oleh satu orang pada tahun yang sama, pada zaman yang sama, tapi kenapa beda-beda? Contoh tadi jumlah-jumlah itu. Contoh tadi kenapa di surah ini berkata Maryam ini menjawab beda, di surah yang lain berkata Maria menjawab berbeda, lalu di surah yang lain berkata malaikat menjawabnya berbeda. Kenapa beda-beda? Padahal yang menulis itu satu, di zaman yang sama, dalam kebudayaan yang sama. Nah, untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi saya kira sudah jelas. Ini persoalan bahasa asli yang tidak dilihat. Oke. Ya, dalam Matius beda bahasa aslinya, dalam Markus beda bahasa aslinya, penekanannya tidak masalah membawa tongkat atau tidak membawa tongkat, jangan lagi beli tongkat yang baru karena sudah ada. Oke, terima kasih Bapak. Apa tadi yang sudah disampaikan jawaban oleh pembicara, saya yakin Bapak tidak akan pernah merasa puas. Tapi biarlah waktu nanti akan bisa menjawab, insyaallah. Saya akan kembalikan kepada pembicara dari Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa kok datang belakangan? Terus Tuhannya Nabi Adam sampai Adam Idris Nuh Soleh sampai Nabi ke-23 itu siapa Tuhannya? Memang cul-culan ngadeg dewe. Ngerti maksud saya? Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa datang belakangan dan nggak pakai baju lagi? Ngerti maksudnya ya? Mestinya kalau Yesus itu Tuhan, itu datang duluan dong. Kenapa kok duluan Nabi Adam? Terus Yesus dianggap Tuhan alasannya karena nggak punya bapak. Nabi Adam lebih berhak nggak punya bapak dan ibu dong. Iya Bu, iya. Saya paham Bu, tapi kalau marah-marah jangan di depan saya Bu, santai Bu. Kemudian yang kedua. Lo tadi yang bertanya Ibu nanya apa? Yang pertama. Lah Ibu kalau nanya jangan di sana, hadapkan sini langsung. Jadi biar tahu. Tadi yang ditanyakan Ibu apa yang pertama tadi? Kalau memang Yesus itu Tuhan. Kalau memang Yesus itu Tuhan. Kenapa datang belakangan? Oh, kenapa datang belakangan? Kok nggak seperti sebelum Adam mestinya kalau Tuhan itu? Ya mungkin Kok buruknya males belum sekali ada sih Bu. Tuhan kok males sih? Buruknya belum ada mungkin. Dalam? Buruknya belum ada. Oh buruknya belum Iya ada. belum ada gitu ya. Oke ya. Pertama, yang kedua. kedua Bu. Kalau memang Yesus itu Tuhan, Lo lagi tapi Yesus Tuhan lagi terus. Ya, kalau memang Yesus itu Tuhan, Iya. Yesus menerima kitab Injil dari mana? Tuhan menerima dari mana? Tuhan kok menerima dari langit? Loh, langit itu siapa? Loh, ngerti maksud saya? Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa dia menerima kitabnya diterima dari mana? Berarti dari Tuhan Allah toh? Ngerti maksudnya ya? Iya. Berapa Bu yang ditanyakan Bu? Ada berapa? Oke, Jangan jadi banyak-banyak, sebenarnya Bu. Kalau orang Islam, kalau orang Islam percaya kepada Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Iya. Tapi Iya. kalau orang Kristen kenapa Al-Quran nggak dipercaya, kok nggak adil ya? Iya Bu. Iya. Makasih Bu. Iya Bu. Udah Bu Kemudian, ya. Kalau memang yang kurang satu lagi. Oh, banyak nggak apa-apa Bu. Banyak nggak apa-apa. Adakah? Nggak apa-apa. Kalau 1 jam nggak apa-apa. Iya terus Ya. Bu. Kalau dalam Al-Quran inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wah. Kamilah kata Allah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga keasliannya. Nah, Apa di ayat Anda alhamdulillah. ada? Iya. Ibu sudah jadi ustadzah tadi itu. Apa di ayat itu ada? Dan Iya. ada Kak. Kalau di dalam Islam jutaan orang yang hafal Al-Quran sehingga ketika ada salah, ada kekeliruan bisa diperbaiki. Iya. Oke Bu. Dibenarkan. Terima kasih Tetapi Bu di ya. situ apakah ada yang hafal Oke. kitab Injil? Iya. Kurang satu lagi Iya ya, Bu. Bu. Oh iya. Udah Bu, terlalu Bahasa banyak Bu. ya? Ini terlalu Kalau banyak Bu. bahasa, Hah? kalau bahasa Anda Hah? tidak ada pinjam bahasa orang Ah. Islam nggak apa-apa. Ada Natal Akbar gitu barangkali. Iya. Nggak apa-apa. Saya bolehkan. Iya, Ada oke, Bu. Natal Akbar, ada kalimat-kalimat yang dari Islam Iya. memang banyak sekali gitu. Oke. Terima kasih. Ya saran saya Bu ya sama Ibu nanti kalau pada program dialog kalau Ibu mau tanya lagi tolong kalau tanya dengan senyum Bu ya, jangan dengan cemberut gitu Bu ya. Oke, monggo Pak Manurung silakan jawab. Terima kasih Bu. Sebenarnya ini kan pertanyaan doktrin. Saya sudah berkali katakan kepada moderator kita, jangan diarahkan ke doktrin. Coba kita fokus kepada
tema kita. Tapi nanti kalau saya tidak jawab kan ibunya nggak tidur nanti. Jadi saya jawab, Ibu, kenapa Yesus itu adalah Tuhan? Kenapa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan? Kalau dia adalah Allah, kalau dia adalah Tuhan sendiri, kenapa dia datang belakangan? Nah, saya akan jawab dari Injil Yohanes dikatakan begini. En arche, hen hologos, kai hologos, hen prostonteon, kai theos, hen hologos. Artinya gini, en arche, pada mulanya. Ini sejajar dengan kitab Taurat Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya. Pada mulanya. Nah, lalu NRK hen hologos. Kata hen di sini adalah pada mulanya adalah firman. Kata hen di sini adalah pada mulanya dahulu kala. Hen. Dahulu kala yang sangat dahulu kala, artinya sejak Allah ada, logos itu sudah bersama dengan Allah. Dikatakan di sini NRK hen hologos, pada mulanya adalah firman, kai hologos, dan firman itu hen prostonteon, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kata pros itu artinya sama atau tinggal dengan Allah, bersama dengan Allah, sehakikat dengan Allah. Hologos hen prostonteon, kai theos hen hologos. Ini yang salah dalam penerjemahan bahasa Indonesia. Karena kalau dalam bahasa aslinya adalah kai theos hen hologos. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia dan firman itu adalah Allah. Dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa asli bahasa Yunani, kai theos hen hologos, artinya Allah lah firman itu. Saya akan jawab. Jadi maaf kata, kalau tadi kita sudah baca teks itu, kenapa Isa Al-Masih itu disebut Tuhan? Kalau dia Tuhan, kenapa datangnya belakangan? Jadi hologos, prostonteon, artinya logos itu bersama-sama dengan Allah. Logos itu kan firman atau perkataan, beda dengan rema. Jadi logos itu seperti firman Allah sendiri yang kekal. Dikatakan di sana hologos prostonteon. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Sama seperti saya. Saya, pikiran saya, perkataan saya bersama-sama ketika saya lahir. Benar enggak Bapak Ibu? Iya kan? Benar enggak? Ketika saya lahir, saya dengan roh saya satu, dengan firman atau perkataan saya satu, dengan pribadi saya sendiri satu pada mulanya. Nah, di sana tadi dikatakan hologos prostonteon, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Lalu pertanyaannya, kenapa Isa Al-Masih datangnya kemudian? Lihat, secara hakikat firman itu bersama-sama dengan Allah kan? Firman itu bersama dengan Allah sendiri. Lalu dikatakan kai theos hen hologos, dan Allah lah firman itu. Jadi sebenarnya pada mulanya pun logos, yaitu Isa Al-Masih, karena nanti di ayatnya yang ke-14 itu dikatakan dan firman itu telah menjadi manusia. Itu pun bukan salah terjemahannya, tapi itu sudah disempurnakan. Sebenarnya itu telah menjadi daging, flesh. Ya. Nah, firman yang pada awalnya bersama-sama dengan Allah berinkarnasi pada ayat 14 dari Yohanes 1 ayat 14 menjadi manusia. Jadi firman yang awalnya itu bersama-sama dengan Allah menjadi manusia, turun dalam bentuk manusia. Contoh, apakah ketika misalkan saya diam begini, apakah itu berarti saya tidak punya firman, punya perkataan? Punya kan, cuma saya tidak manifestasikan. Sama dengan Yohanes 1 ayat 1. Sebenarnya firman itu, sang firman itu sudah bersama-sama dengan Theos, Allah. Tapi manifestasinya baru 2000 tahun yang lalu. Makanya ayat 14 itu dan firman itu telah menjadi manusia. Di Al-Quran, di Muslim sendiri dikatakan apa? Firman Allah itu kan datang dari Allah. Pertanyaan saya, apakah firman Allah itu diciptakan? Kan tidak juga. Sama. Kalau di Muslim dikatakan begini, firman Allah itu nuzul dalam bentuk buku. Apa susahnya bagi Allah turun dalam bentuk manusia? Nah, sekarang problem yang sangat rumit adalah begini. Kadang-kadang orang ingin mempelajari Isa Al-Masih itu dengan menggunakan kristologi dari bawah. Artinya
mempertanyakan kok bisa Isa Al-Masih itu menjadi Tuhan. Sebenarnya metodenya itu saja sudah salah. Metode yang benar itu adalah membuat pendekatan dengan pendekatan kristologi dari atas, yaitu bagaimana Allah bisa menjadi manusia atau datang dalam bentuk manusia. Kan gitu. Kalau Allah bisa nujul dalam bentuk buku, kenapa Allah susah turun nujul dalam bentuk manusia? Jadi begini Bu, jadi sebenarnya Isa Al-Masih, firman Allah itu sudah awalnya bersama-sama dengan Allah, tapi manifestasinya itu baru datang 2000 tahun yang lalu. Satu hakikat. Ya. Jadi mungkin kira-kira itu jawaban saya. Ya, oke, terima kasih. Nah, untuk masalah tadi Al-Quran, Taurat dan Zabur, sebenarnya kan di Al-Quran pun dikatakan bahwa Quran, kenapa orang Kristen tidak mempercayai Al-Quran? Ya, itu kan sudah kembali kepada doktrin. Itu saya sudah katakan dari awal kepada Pak Moderator, mari kita jangan lari ke doktrin. Kalau doktrin itu sudah akidah, coba mari kita jujur kepada sejarah, karena tema kita adalah originalitas Alkitab dan Al-Quran. Tapi tadi tetap saja saya jawab masalah kenapa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Kami tidak mentuhankan manusia, itu musyrik, dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Kami mengimani firman Allah yang nujul menjadi manusia, sama seperti firman Allah yang nujul dalam bentuk buku, yaitu Al-Quran. Jadi tidak ada yang salah. Oke, terima kasih. Ya. Kenapa? Iya. Tadi Bapak John bagi tahu ialah Yesus ialah Tuhan, betul ya? Saya nak menyoal pihak Pangeran Manurung. Kalau kita baca, beloklah saya kenalkan, saya Muhammad D. Kali kuasa kita Muhammad D daripada Malaysia. Betulan datang ini berlibur, dengar sini ada seminar, saya datang. Tak maaf kalau saya mengambil kesempatan di sinilah. Jadi Bapak Manurung, kalau kita baca ayat Lukas, yaitu kalau ayat Lukas, kalau kita tengok, saya kutip daripada bahasa Arab, Injil bahasa Arab. Cuba kita perhatikan betul-betul. Ben Anusa, Ben Sis, Ben Adam, Ibnullah. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang mudah, dalam bahasa Arab ke Melayu, ialah apa dia? Anak Anusa, anak Sis, anak Adam, Ibnullah. Di ayat yang keberapa Pak? Biar ya, saya 3.38. Berapa? 3.38. Berapa? 3.38 Lukas. Kalau tak silap saya lah 3.38. Oh, ya. Lukas pasal 3 Ya, ayatnya ya, yang ke-38. Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya ialah berbunyi anak Inos, anak Sis, anak Adam, anak Allah. Betul? Dalam bahasa Inggrisnya ialah the son of Enos, the son of Sis, the son of Adam, the son of God. Nampak Jadi saya nak tanya pada Pak Menurung ialah, kalau saya mengambil bahasa Arabnya tadi, yaitu Ibnullah itu ialah anak Allah. Berarti Adam itu ialah anak kepada Allah, yaitu Sis ini kepada Allah. Kalau yang ini apa, Anusa itu cicit kepada Allah. Ya, selamat sore. Saya mau tanya ke Pak Mas'ud ya, tentang apa sabah qiraah 7 huruf dalam saya bacakan ya, saya kutip dari hadis Imam Bukhari. Ada satu peristiwa yang menarik. Jadi Umar bin Khattab berkata, aku mendengar Hisham bin Hakim membaca surat Al-Furqan di depan hidupnya Rasulullah. Aku mendengar bacaannya, tiba-tiba ia membaca dengan beberapa huruf yang belum pernah Rasulullah membacakannya kepadaku, sehingga aku hampir beranjak dari sholat. Kemudian aku menunggunya sampai salam. Setelah itu aku menarik sorbannya dan bertanya, siapa yang membacakan surat ini kepadamu? Ia menjawab, Rasulullah.
yang membacakan kepadaku. Aku mencela, dusta. Demi Allah, sungguh ya Rasulullah telah membacakan surat ini. Ku dengar dari yang kau baca ini. Saya lanjutkan. Setelah itu aku pergi menghadap Rasulullah lalu bertanya, wahai Rasulullah, aku mendengar lelaki ini yang membacakan surat Al-Quran dengan beberapa huruf yang belum pernah engkau bacakan kepadaku, sedangkan engkau sendiri telah membacakan Al-Quran kepadaku. Rasulullah menjawab, hai Umar, lepaskanlah dia, bacalah Hisham. Kemudian bacaan tadi aku dengar, dan seketika yang bacanya Rasulullah bersabda, begitulah surat itu diturunkan. Sebab menyambung sabdanya bahwa Al-Quran ini diturunkan atas 7 huruf, maka bacalah paling mudah. Nah, ini yang saya mau tanyakan. Ada satu peristiwa di mana pembacaannya berbeda. Ada yang berbeda. Ada yang menafsirkan 7 ahruf ini qiraah, bacaan. Nah, pertanyaannya, ini Hisham dan Umar itu apa satu suku atau berbeda suku? Kenapa kok kalau memang sama dialeknya, kenapa kok tiba-tiba Umar kaget loh, ini bacanya beda? Itu pertama. Terus kedua, Nabi Muhammad berkata, Quran diturunkan dalam 7 huruf. Saya baca ditafsirkan itu 7 qiraah. Nah, pertanyaan saya itu qiraah apa ya? 7 qiraah itu apa? Sampai kalau memang dialek logat itu dialek apa? Sampai sekarang itu di mana? Quran yang 7 qiraah itu di mana sekarang? Kalau dialek, sekarang kalau misalnya itu dialek, kembali lagi pertanyaan yang tadi awal, kalau dialek huruf Arab pada waktu itu hurufnya tidak ada kan, sama seperti kita ngomong bank mandiri. Tulisannya kan BNKMDR. Orang bisa baca bank mandiri, bank mundur. Nah, itu yang saya tanyakan. Kalau memang itu berbeda, jadi hurufnya berbeda. Kenapa zaman Utsman dibakar? Oke. Dan Utsman membuat jadi satu qiraah saja. Padahal Nabi Muhammad bilang diturunkan dalam 7 qiraah. Inti pertanyaannya kita dikejar waktu. Atas otoritas siapa? Padahal jelas-jelas Nabi Muhammad bilang turun dalam 7 qiraah. Masih. Oke. Iya, monggo Ustaz dijawab dengan ringkas, padat supaya kita bisa kejar waktu. Waktunya sudah mau masuk ke asar. Monggo Ustaz. Ya, terima kasih. Pertanyaannya justru ini lebih memperjelas kenapa ada qiraah sab'ah, 7 model bacaan. Gampangnya gini, biar nggak pusing-pusing. Antara dialek bahasa Indonesia, antara bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, saya sering diingatkan, tolong kalau di Malaysia jangan memakai kata membutuhkan. Membutuhkan itu apa artinya? Sama dengan memerlukan ya. Padahal bahasa Melayu itu kan juga serumpun dengan bahasa kita. Tapi jangan sekali-kali kita di Malaysia sering ngomong, mohon maaf yang dari Malaysia, jangan sering ngomong butuh. Kalau di Malaysia kita bisa dipelototi sama mereka, dianggap kurang ajar. Ya. Dan memang adanya muncul waktu itu adanya kebijaksanaan dari Rasulullah. Ya seperti itu, mohon maaf. Contohnya, kalau orang Sunda sama-sama orang Indonesia, mana yang dari Sunda? Ya, Sunda. Kalau orang Sunda ngomong kalau orang Jawa ya ke mana, begitu ya. Kalau Sunda gimana? Kemana, gitu kan? Karena dari kata-kata kumaha. Ya. Lah, terus terang, bagaimana kalau kita mohon maaf ibu-ibu, kalau kita orang Jawa, Indonesia Jawa ngomong tempe, ayo, jangan diomong sekarang. Nah, itu aja bisa ya, dipahami ya. Nah, itu diantaranya. Ditambahi Pak Ali.
Ya, pertanyaan mengenai qiraah sab'ah. Sebetulnya mengenai qiraah sab'ah itu diajarkan di pesantren. Karena itu sangat penting sebagai bagian dari studi mengenai Quran. Tapi orang-orang pesantren paham bahwa itu adalah cara baca. Sedangkan mushaf itu adalah yang dibaca seluruh kaum muslimin di dunia. Yang jelas di sekarang ini kaum muslimin di dunia, cara baca itu bisa didengar. Kalau kita hanya tinggal di daerah Asia, mungkin kita tidak kaget. Tapi kalau pernah sekali saja ke Mesir, ke Libya, kemudian ke Tunisia, ke Maroko, pasti akan kaget. Kagetnya apa? Cara bacanya yang terkait dengan dialek yang ditanyakan tadi itu. Nah, dialek ini saya mencoba untuk memberikan pengantar qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah itu istilahnya itu sama dengan cara baca yang diriwayatkan oleh Mr. X nyambung tidak kepada Nabi. Kalau nyambung berarti bacanya benar. Kalau tidak nyambung berarti bacaannya salah. Kalau ada yang dia keliru, pernah berdusta, maka bacaannya tidak dianggap mutawatir. Nah, yang mutawatir ini yang unik di sini. Jadi ada qiraah Abu Amr bin A'la. Ini dari Abul Aswad Ad-Du'ali. Kemudian ada qiraah Asim. Nah, ini yang kita kenal, ada qiraah Asim dari Imam Hafiz. Kemudian ada qiraah Hamzah Az-Zayyad. Ada qiraah Al-Kisai. Menarik ini semua. Nah, yang ada di dalam Al-Qur'an itu, misalnya kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu bacaan Hafiz ya. Tapi yang di Maroko tidak. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Bukan yu'minuna bil ghaibi, tapi yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang di Maroko. Yang di Yaman lain lagi. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa yuqi. Orang Yaman enggak bisa ngomong qaf. As-saqaf, as-saqaf. As-saqaf jadi as-saqaf. Yu'minun sana yu'minun. Ini dialek-dialek. Jadi Nabi mengesahkan itu karena orang Arab itu bukan satu kabilah, banyak kabilah. Mushaf Utsmani menyatukan karena wahyu diturunkan dalam dialek Quraisy. Dialek Quraisy itulah yang menjadi penyatuan agar dialek-dialek ini tidak terlalu banyak. Maka disatukan dalam satu pewahyuan karena wahyu diturunkan dalam versi dialek Quraisy. Makanya disebut bahasa Arab dialek Quraisy itu Quran. Berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Nah, itu kalau kita belajar mengenai qiraah sab'ah. Supaya nanti bisa paham mengenai itu. Oke, makasih. Oke. Oke. Apa? Oh ya, sebentar dong. Kalau tanya sebentar, ini belum selesai. Sebentar habis ini. Tenang, nanti saya kasih waktu tanya. Ya. Nanti habis bubar saya kasih waktu tanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anwar Lutfi. Profesi saya dokter. Tapi mengikuti ini alhamdulillah satu pencerahan saya dapatkan. Nah, saya mencoba untuk tidak OOT, bahasa kerennya out of topic. Jadi membedah keaslian Bible dan Quran.
Saya kepingin tahu dulu dari Pangeran Manurung, Magister Teologi dan Ibu Maya, sesuatu dikatakan otentik tentunya apabila tidak mengandung kesalahan ya. Saya tidak akan berbicara kesalahan angka-angka karena tadi sudah dibahas. Saya cuma ingin menanyakan satu hal. Saya membaca Injil karangan Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 46. Dalam Injil Lukas karangan Lukas tersebut disebutkan, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab. Ayat 44 sampai 46. Digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu pada ayat ke-46 katanya kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi yang saya pertanyakan, kalimat Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga pada ayat ke-46 ini, seharusnya kalau kita merujuk kepada ayat 44 dari Injil Lukas pasal 24, itu ada termaktub baik di dalam Taurat, Zabur maupun kitab para nabi. Jadi periode sebelum perjanjian baru. Nah, saya tidak menemukan rujukan dari ayat ini. Nah, pertanyaan saya, siapa yang salah dalam merujuk ayat? Yesuskah yang salah mengatakan bahwa dia mengatakan hal itu seperti yang dikatakan Musa dan yang lain, ataukah Lukas yang mengada-ngada melakukan satu kebohongan dengan mengatasnamakan Yesus alaihissalam? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, mohon maaf tadi sempat timbul ketegangan sampai Ibu Maya mengatakan Al-Quran, inilah kesalahan Al-Quran karena ada kata kun fayakun. Saya mau coba membantu menjawab. Tadi mungkin karena saking tegangnya sehingga tidak terjawab. Jadi Ibu, kalau disamakan dengan Adam, Adam itu ada proses. Sesuai dengan kitab Kejadian, Allah membentuk manusia lalu meniupkan ke dalam hidungnya, begitu ya Bu. Jadi ada proses. Nah, mohon maaf, yang salah bukan Al-Quran Ibu, tapi Ibu Maya yang salah di dalam memahami Al-Quran. Jadi Allah tidak salah mengatakan kalimat kun fayakun. Kalau memang tidak ada protes, ayat itu berbunyi kun fakana. Itu kaidah bahasa Arab. Tapi dalam Al-Quran dikatakan kun fayakun. Jadi Allah mengatakan jadilah, ada proses di situ sampai terjadinya manusia. Jadi itu koreksi saya untuk Ibu Maya. Ya. Terus yang kedua, untuk Pendeta Manurung yang mempertanyakan masalah di dalam surah Ali Imran, di dalam Al-A'raf, Nabi Isa An-Nisa dikatakan Nabi Isa tidak mati, tapi dalam Maryam, surah Maryam dikatakan mati. Saya ingatkan kalimat yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, itu adalah bentuk yang akan datang. Jadi itu adalah tata bahasa. Jadi jangan terpaku kepada terjemah. Jadi kalau memang mau berbicara fakta, mari kita akan adakan selanjutnya. Terima kasih. Ya itu tadi, coba apa yang mau kamu tanyakan dulu yang pakai kopi hitam itu loh. Ya coba saya ingin tahu dulu. Itu dari tadi terus gini, coba saya mau coba dikasih itu, coba. Biar lego. Loh. Ayo coba tanya apa? Berdiri, kenalkan nama, kampung, RT, RW, kelurahan mana, coba. Tanya, berdiri. Oke. Nama saya Marhen. Siapa? Marhen. Iya. Oke, iya. Selamat sore. Sore juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak ngucapkan assalamualaikum? Sama saja. Oh, iya. Sama saja ya. Sore sama assalamualaikum sama aja. Ini Islam apa Islam ini? Ya, terserah Anda yang menilai itu. Ini Pak ya, moderator.
Loh, Anda itu tanya sama saya atau tanya pembicara? Bentar. Dari awal saya mengikuti kajian ini itu tidak sistematis, itu kan. Tidak sistematis. Judulnya saja membedah keaslian Bible dan Al-Qur'an, itu kan. Melalui tinjauan apa? Arkeolog atau sejarah, antropologi atau apa, kan begitu. Yang dikatakan oleh pendeta Manurung itu tidak salah, itu loh. Kalau seumpama pendeta Manurung itu selalu mengaitkan dengan keoriginalan atau keaslian sejarah, itu kan. Bapak Ali ini saya nggak tahu, dari tadi selalu mengaburkan tentang teks, dan dengan Bapak siapa ini, Mas Ud, saya ragu Bapak moderator, bahwasanya orang Islam menurut hemat saya itu kalahnya di sini, gitu loh. Tidak mengikuti sejarah, sedangkan orang Kristen, orang Nasrani itu selalu mengikuti sejarah. Bagaimana Bapak Ali dan Bapak Mas'ud itu membuktikan bahwasanya Al-Quran adalah kebenaran ilmu kalamullah, gitu loh. Bagaimana Anda membuktikan kepada saya atau kalian membuktikan kepada saya bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah? Bagaimana Anda membuktikan itu? Oke, makasih. Iya. Dan yang kedua, ada yang kedua ini? Iya. Oh, iya. Nah. Tenang saja Bapak moderator. Ini buat pembelajaran buat Anda ya. Ya, buat Anda. Ya? Iya, buat Anda. Ya. Artinya jangan moderator dikuasai oleh forum. Anda selalu dikuasai oleh forum. Dari tadi berapa orang yang nanya itu? Waktunya terbatas. Berapa waktu yang harus dibatasi? Anda tidak pernah menuntut itu kepada forum. Itu kesalahan Anda moderator. Gitu ya. Itu. Oke, besok Anda yang saya jadi moderator kalau gitu. Saya ini orang SD, lulusan SD Bapak moderator. Iya. Boleh dicek rumah saya di Gubeng. Lulusan SD, tidak tamat itu SD-nya. Tidak punya titel saya. Mohon maaf kalau saya curhat di sini ya. Tapi Anda sebagai seorang Muslim. Oh, tidak penting itu. Anda penting. Bagi saya penting. Bagi saya penting. Saya akan tanya kepada Anda umat Nabi Muhammad. Mohon maaf. Biarkan saya dan Tuhan yang tahu. Oh iya, oke. Itu mobil goib. Cuma saya mau tanya, Anda umat Nabi Muhammad atau tidak? KTP saya Islam moderator. Loh ya udah, yang saya tanyakan Anda Muslim atau tidak, itu aja KTP yang saya Islam moderator. Gitu loh. Mohon maaf moderator, saya kecewa dengan dialog ini karena dari tadi bulat saya bertengkar terus, membahas masalah teks, itu kan. Tidak membahas masalah arkeolog, bagaimana membuktikan Al-Quran itu adalah kalamullah. Itu saja saya. Oke, terima kasih. Ya udah, terima kasih. Dan yang kedua, loh, tadi sudah kedua. Kan yang pertama itu. Tadi Anda sudah bilang kedua. Buat pendeta Manurung, biar adil. Kan nanti ada toleransi di sini. Biar tidak ada gap di luar, itu loh. Biar tidak selalu bentrok teks apakah Tuhan, Yesus itu Tuhan. Tidak penting buat saya. Nah, yang kedua, buat pendeta Manurung, bagaimana pendeta membuktikan kebenaran Bible itu kepada kaum Yesus atau hamba-hambanya Yesus atau domba-dombanya Yesus? Bagaimana menurut kajian arkeolognya ya? Terima kasih. Oke, selamat siang. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya oke, mungkin langsung Bapak Manurung bisa menjawab. Silakan, monggo. Yang pertama tadi masalah anak Allah dalam Lukas 8 ayat 32 yang sudah ditanyakan oleh Bapak yang dari Malaysia. Ini yang kita, sudut pandangnya kita berbeda, Pak. Kalau istilah anak Allah menurut Yahudi, begini Bapak Ibu, karena yang menulis Alkitab ini kan orang Yahudi. Untuk mengerti tulisan mereka, kita harus belajar kebudayaan Yahudi. Nah, bagi orang Yahudi, istilah anak Allah itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Allah beranak 1 atau 2 atau beranak 3, sama sekali. Contoh saya bacakan Yohanes 5 ayat 17. Yohanes 5 ayat 17. Di sini dikatakan
Saya baca dalam bahasa Yunani. Yohanes 5 ayat 17. Jadi supaya frame kita atau sudut pandang kita untuk mengerti istilah anak Allah tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi. Mohon maaf, dari Yohanes 5 ayat 17. Yohanes 5 ayat 17. Hode iseu apek rivato autos ho pater. Lalu dia berkata, Bapakku. Ini konteksnya ketika Isa Al-Masih berkata kepada orang-orang Farisi yang tidak suka dengan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih berkata dalam pasal ini, ho pater. Sebenarnya di sini sudah jelas sebenarnya di dalam ayatnya yang ke-17 dalam bahasa Indonesia, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang. Nah, ayat yang ke-18 ini yang menjadi masalah. Ketika Isa Al-Masih berkata dalam ayat yang ke-17 bahwa Allah itu adalah Bapaknya, ayat 18 begini firman Allah. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, membunuh Isa Al-Masih, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi dalam perspektif orang Yahudi, istilah anak Allah itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Allah beranak satu atau dua. Kalau di timur di kita, jadi kalau di Yahudi, anak anjing sama dengan anjing. Ini ilustrasi. Ini bagi pandangan orang Yahudi. Anak anjing sama dengan anjing, anak ayam sama dengan ayam, anak Allah sama dengan Allah. Makanya kenapa? Dari Yohanes 5 ayat 17. Makanya ketika Isa Al-Masih berkata bahwa Allah adalah Bapaknya, orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Farisi ingin melempari Isa Al-Masih bukan karena meniadakan hari Sabat saja, tapi karena ia menyamakan dirinya dengan Allah. Ketika Isa Al-Masih berkata Allah adalah Bapaknya. Jadi begini, dalam pandangan orang Yahudi istilah anak Allah itu sama dengan Allah. Bagi kita di timur akan masalah istilah ini. Kalau bagi kita kan anak ayam, dalam pemikiran kita berarti ada induk ayam dengan anak ayam, benar enggak? Jadi kalau ada istilah anak anjing atau anak ayam atau anak ular, dalam pemikiran kita, oh ada ular bersama dengan anaknya. Makanya sering pertanyaan, oh kalau Isa Al-Masih itu adalah anak Allah, kenapa disebut ini dan itu? Bisa minta tolong dipercepat, Oke. dipersingkat dan Lalu, waktunya. ini sudah masuk ke doktrin, karena istilah anak Allah dalam Alkitab itu tidak hanya ditujukan kepada Isa Al-Masih, kepada orang-orang percaya seperti saya pun disebut anak Allah. Makanya dalam doktrin Kristologi ada namanya adoption, pengangkatan anak. Iya, pengangkatan anak, adopsi. Makanya saya katakan Pak, ini sudah doktrin, dan kalau saya ajarkan ini akan mumet nanti ibu-ibu nanti. Karena ini sudah doktrin yang lebih dalam. Ada istilah adopsi dalam Kristologi itu, ilmu tentang Isa Al-Masih. Iya. Jadi anak Allah, istilah anak Allah di sini jangan dipahami seperti dalam Lukas 8 ayat 32, jangan dipahami sebagai istilah anak Allah terhadap Isa Al-Masih, karena itu berbeda. Yang kedua, tadi pertanyaan tentang apa lagi Pak? Pasal 24 itu sebenarnya dalam Yunus 1 ayat 17. Jadi dalam teologi kekristenan itu ada namanya tipologi Pak. Tipologi itu dari kata tipus, tipe, seperti penggambaran. Penggambaran sama seperti ketika Nabi Yusuf dijual, begitu juga Isa Al-Masih dijual. Seperti Nabi Yusuf dijual 30 perak, begitu juga Isa Al-Masih 30 perak. Ketika jubahnya Yusuf dibagi-bagikan, sama seperti Isa Al-Masih jubahnya dibagi-bagikan ketika beliau disalibkan. Ada tipologi. Nah, menarik tadi pertanyaannya, kenapa dalam Lukas 8 ayat 30, Lukas 24 tadi ada istilah tadi nas, 3 hari 3 malam. Itu sebenarnya tipologi dari Yunus 1 ayat 17, ketika Nabi Yunus ada di perut ikan 3 hari 3 malam. Karena Bapak kalau baca dalam Matius 4, Matius 8 Maaf, itu, yang saya tanyakan bukan tipologi 3 hari 3 malam, tapi rujukan Lukas. Apakah Lukas yang salah merujuk atau Yesus yang salah merujuk? Mungkin Anda kesalah membuka ayat. tidak ada. Karena ini paralel dengan apa yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Contoh, Mazmur 22. Oke, bacakan. Mazmur 22
di situ jelas bahwa Mesias itu akan dibunuh, akan mati, akan menderita dan seterusnya. Lalu banyak sekali ayatnya Pak. Dalam Yesaya 53. Tolong dibacakan, tolong dicantumkan. Apakah betul yang tercantum di dalam Mazmur yang Anda katakan itu seperti yang dikatakan oleh Yesus? Ini masalah bahwa Mesias harus mati. Ini kan? kita tidak berbicara paralel atau serupa, Ya, saya ngerti. tapi Yesus mengatakan seperti yang sudah dikatakan itu pasti berarti. Dari saya. Jadi ayat yang dikatakan Yesus itu pasti ada di dalam Taurat, pasti ada di dalam Zabur. Ini masalahnya. Nah, itu masalahnya. Karena begini, dalam mempelajari Alkitab itu Pak, ada lagi doktrin-doktrin yang terbagi-bagi. Nanti ada lagi jenis-jenis penafsiran alegoris. Kita tidak berbicara penafsiran. Makanya saya jelaskan. Ini letterlek, ayatnya letterlek. teks. Kalau letterlek kita Minta- harus carinya letterlek. Ya, Lukas sebentar. 24 tekstual. Minta tolong bagi Kita tidak penanya- bicara kontekstual. Ya, sebentar Bapak. Kalau penanya dengan penjawab terjadi debat lah, beda lagi. Jadi biarkan kalau Baik, saya sudah ada jelaskan. pertanyaan, biarkan dijawab tentang puas dan tidak puasnya. Nanti ketemu di rumah pribadi aja gitu. Ayo, silakan. Ya, jadi masalah kematian pada hari ketiga itu tipologi dari Yunus 1 ayat 17. Ya, jadi jelas sekali ada di Yesaya 53, di Mazmur 22, di Mika, semua dikatakan di sana bahwa Mesias akan mati. Jadi saya rasa itu Oke. sudah jelas. Ya.